Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eleven, selamat datang kembali di Eleven Podcast. Podcast inspiratif yang menghadirkan cerita-cerita luar biasa dari generasi muda yang berprestasi. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok siswa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga turut melestarikan budaya bangsa melalui tari tradisional Nusantara. Langsung saja nih telah hadir bersama kita yaitu Halo semuanya, nama aku Naysila Mangga Sahara. Aku dari kelas 10-11. Oke, halo Naysila, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Fun fact ya guys, kita satu kelas. Nah teman-teman, menarik sekali nih narasumber kita hari ini. Dilihat-lihat dari backgroundnya, Naysila ini sudah lama terjun di dunia tari tradisional. Nah, aku mau flashback dulu nih, melihat kiprah kamu di dunia tari tradisional Nusantara. Sejak umur berapa sih kamu mulai mengikuti kesenian tari tradisional Nusantara ini, Nay? Baik, aku mulai kenal tari itu dari aku 4 tahun. Oke. Jadi di situ kan masih TK. Aku diperkenalkan tari itu sama guru tari di TK aku. Jadi berjalan terus karena aku suka kan tari ya. Berjalan sampai mau lulus TK itu, aku disarankan sama guru untuk ikut di Diklat Tari Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Oke. Seperti itu. Oke, berarti dari umur 4 tahun ya? Ya. Iya, wow, Masya Allah teman-teman. Pengalaman yang sangat menarik ya. Di umur 4 tahun Naysila sudah menemui hobinya. Oke. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan nih, apalagi kamu tadi dari kecil ya, kenapa sih kalau boleh tahu kamu lebih memilih hobi untuk mengikuti tari tradisional Nusantara ini, Nay? Ya, aku berawal dari diri aku sendiri sih. Tari ini sebagai hobi aku. Aku terinspirasi dengan kakak-kakak kelas di Diklat Tari Anjungan Jawa Timur. Aku terinspirasi dari mereka dan teman-teman aku juga yang sudah menguasai 3 unsur tari. Oke, ada apa aja tuh? Jadi 3 unsur tari itu adalah unsur terpenting buat penari. Yang pertama itu ada wiraga. Wiraga itu seperti kualitas gerak si penarinya. Teknik geraknya itu harus benar dan indah. Kedua, ada wirama. Wirama ini keselarasan gerak dengan musiknya. Jadi penari harus menggerakkan gerakannya, mengekspresikannya untuk bisa menyatu dengan iringan musiknya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada wirasa. Wirasa ini penghayatan dan penjiwaan seorang penari. Misalnya, si penari ini membawakan suatu tokoh. Nah, penari ini bukan menjadi dirinya sendiri, tapi penari itu harus menjadi tokoh yang dia perankan. Jadi menceritakan peran ini tuh apa sih? Jadi tersampaikan kepada penontonnya. Oke, berarti banyak ya, tarian itu bukan cuma asal gerak, tapi ada unsur-unsur yang terpenting yang harus dibawakan ya, Nay. Betul. Oke, melihat dari awal mula kamu untuk memilih ini, atau ada faktor lain nih, misal kayak gimana kalau dari keluarga kamu, lingkungan sekitar tuh gimana awalnya? Kalau dari keluarga itu sangat mendukung penuh. Keluarga itu pasti mensupport selama itu masih hal positif seperti itu. Betul. Oke, berarti alhamdulillah ya sejalan ya sama keluarga, diizinkan teman-teman. Nah, selama menjadi penari tradisional Nusantara, tentu sudah banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang kamu lalui, dan itu pasti bukan proses yang mudah. Apa sih yang menurut kamu kejuaraan atau lomba atau festival yang paling berkesan nih? Boleh deh cerita ke kita. Baik, alhamdulillahnya dari aku
mulai menari sampai saat ini, aku selalu diberi kesempatan dan dipercayai oleh semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kalau ditanya ada 2 yang paling Oh, ada 2 nih. Apa tuh? Yang pertama itu aku dipercaya sama Diklat Tari Anjungan Jawa Timur untuk mengikuti pentas tari di Surabaya, tetapi di Gedung Kesenian Cak Durasim. Oke. Pada saat itu aku masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, Surabaya? betul. Oh my god, itu sama orang tua? Ya, di kakakku. Jadi di kelas 2 itu pertama kali aku menari keluar kota. Oke, wow. Gitu. Jadi kebanggaan tersendiri buat aku. Iya, pasti. Dan guru-guru SD saat itu. Nah, yang kedua nih, aku punya pengalaman dipercaya untuk ke Asian Arts Festival di Singapura. Wow, teman-teman, gila, keren banget tuh narasumber kita hari ini. Singapura, itu kapan tuh? Boleh diceritain? Jadi pergi ke Singapura itu berangkatnya bertepatan dengan hari keempat MPLS. Oh ya? Waktu perizinan juga ragu, takutnya nggak diizinin sama sekolah seperti itu. Ternyata guru-guru mensupport penuh untuk aku bisa mengikuti kegiatan tersebut. Wow, berarti pas MPLS SMA ini ya, Nay? Iya betul, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ya, bisa dilihat narasumber kita masih kelas 10 dan sudah berhasil membawa nama Indonesia, membawa nama diri sendiri, keluarga, dan juga sanggar yang kamu pilih ya tentunya. Betul, luar biasa sekali. Nah, dengan pengalaman-pengalaman kamu nih yang luar biasa tadi, tentu dengan jam terbang yang cukup lama ya dari kecil, kamu masih ini nggak relate kayak merasa nervous atau grogi kalau misalnya disuruh tampil atau melakukan perlombaan tuh gimana sih? Iya, pastinya buat aku pribadi itu dari kecil sampai sekarang itu masih ngerasa nervous. Nervousnya tuh kalau lagi siap-siap, aduh nanti bakal ngelakuin kesalahan gak nih gitu. Tapi kami sebagai penari itu dituntut untuk bisa profesional. Profesionalnya jika melakukan kesalahan pada saat di atas panggung itu diusahakan improve tanpa melihatkan ekspresi aduh salah gitu. Harus profesional ya. Oke. Itu profesional. Oke, baik. Berarti keren ya teman-teman, udah terbiasa berarti ya dengan situasi-situasi seperti itu dan sudah tahu menanggapinya. Oke. Membahas yang tadi nih, kalau menurut kamu pribadi atau pengalaman kamu, pernah nggak sih ngerasa kayak capek, bosan, atau kayak kamu pernah nggak ada di situasi kamu tuh mau nyerah gitu ada di sini? Soalnya kan tadi ke Singapura, berarti prosesnya panjang dong. Gimana tuh ceritanya? Kalau dibilang pernah ragu sama tari itu pernah. Karena waktu COVID itu kan pandemi total. Jadi semua aktivitas itu diliburkan, dinonaktifkan, dan hari aku pun itu nggak ada aktivitas sama sekali di bidang tari saat itu. Nah, sempat mikir kayak, aduh lanjutin lagi nggak ya setelah pandemi itu? Kayak ragu tertinggal sama orang-orang yang sudah berpengalaman lebih saat masih pandemi itu tetap aktif, sedangkan aku tetap cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain. Off banget berarti tuh ya dunia nari. Oke. Bingung di situ. Oke. Tapi gimana sih kamu akhirnya udah mengalami itu, terus akhirnya kamu yakinin diri kamu lagi, aku harus lanjutin lagi, itu gimana tuh ceritanya? Kembali lagi kayak aku udah mulai dari awal. Kalau aku mundur itu kayak aduh sia-sia dong gitu. Oke, wow. Luar biasa, berarti nggak bisa dipungkiri ya, setiap orang itu pasti punya pernah merasa down di titik-titik tertentu ya, termasuk kamu, Nay. Oke. Terus nih ya, menjadi penari itu menurut aku ya, itu membutuhkan latihan dan konsistensi yang cukup tinggi, ya kan? Setuju nggak kamu? Ya betul. Nah,
kalau kita nih ya sebagai pelajar, bagaimana sih cara kamu mengatur waktu antara latihan, kewajiban belajar, dan kegiatan-kegiatan kamu lainnya? Atau ada tips-tips yang biasanya kamu lakuin nih sehari-hari? Oke. Alhamdulillahnya dari aku SD sampai SMA saat ini tuh guru-guru selalu support aku. Jadi aku semakin semangat agar mengusahakan tidak mengabaikan salah satunya, lari maupun pendidikan aku. Seperti itu. Nah, gimana sih aku cara mengatur waktu aku kalau bentrok latihan sama ada tugas? Jadi misalkan aku lagi ada latihan di hari ini dan izin sekolah. Nah, aku mencari waktu di sela-sela latihan, misalnya pas istirahat. Mungkin bisa nyatet jawaban atau materinya ke handphone, lalu pas pulang baru aku salin di buku di Jadi kan lumayan mempersingkat waktu. Benar-benar setuju. Jadi kan tugas aku selesai tepat waktu, lalu aku bisa istirahat yang cukup. Seperti jadi walaupun misal ditari nih kamu lagi istirahat, tapi kamu harus tetap nyempetin gitu ya. Itu karena pendidikan itu prioritas pertama. Iya, benar-benar setuju banget. Tapi pernah nggak merasa pernah ada struggle nggak dalam kayak manajemen kamu gimana gitu? Pernah sih. Pernah ya? Iya. Karena waktu MPLS itu benar-benar yang belum lama itu ya. Waktu MPLS itu ya, kan kita kan dari pagi, sampai sore jam 3-an ya. Iya betul. Itu capek banget gak sih? Benar. Main banyak tugas juga. Iya. Terus pulang dari sekolah, lanjut latihan cukup, lalu malam jam 10, jam 11. Nah, besok paginya harus MPLS lagi. Iya bener. Ya ampun. Oke. Wow, Naysila, aku mengucapkan luar biasa sekali kali ini lagi karena ngelihat ternyata perjuangan dengan menekuni hobi bisa sampai jam 10 sampai jam 11 malam ya, itu tentu bukanlah proses yang mudah teman-teman untuk selalu konsisten dan semangat menjalaninya. Nah, sebagai generasi muda yang berprestasi dan mencintai budaya, tentu dong kita kayak punya suatu mimpi lah ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih harapan atau target kamu yang ingin kamu raih ke depannya? Baik di dunia tari atau di luar tari? Harapan dan target aku, semoga aku selalu bisa mengembangkan passion aku di dunia tari. Amin. Sambil aku berkontribusi dalam pendidikan juga. Karena seusia kita ini yang masih remaja, beranjak ke dewasa, itu ingin sekali mengeksplor banyak hal yang tentunya masih dalam hal yang positif ya. Benar. Seperti itu. Setuju banget sih. Aku berharap bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengeksplor hal-hal yang positif, berinovasi dalam produksi. Amin. Tentu ya, kita di sini sesama generasi muda berdoa semoga semua harapan, terus juga target dan cita-cita kita semua bisa tercapai. Amin. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, ternyata sesi cerita kita hari ini sudah cukup panjang, dan terima kasih Naysila Mangir atas inspirasinya. Semoga semangat Naysila hari ini yang bersama aku bisa memotivasi Sobat Eleven semua untuk terus berprestasi dan mencintai budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih Naysila sudah berbagi cerita dan pengalaman di podcast Eleven. Terima kasih juga Kak Iza. Iya. Aku senang bisa berbagi cerita, pengalaman, semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Amin, terima kasih kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri nih teman-teman, aku mau tahu nih gimana kesan-pesan kamu hadir di Eleven Podcast hari ini. Jujur senang banget. Bener nih ya, senang banget. Iya. Bagi pengalaman aku. Betul. Alhamdulillah, aku juga merasa senang sekali hari ini. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk Sobat Eleven Podcast yang sudah menyimak.
Saya Kayla Azahra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 11 podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 podcast cerdas berkarakter. Bye bye semuanya. See you next time.